Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1155. Dari luar, Istana Wuji tampak seperti bangunan kuno sederhana, namun setelah memasukinya, barulah terasa bahwa di dalamnya tersembunyi dunia yang sepenuhnya berbeda. Di dalam Istana Wuji terbentang sebuah alam tersendiri, tempat berbagai makhluk kuno dengan garis keturunan kuat hidup damai, bahkan ada yang kekuatannya sebanding dengan Dewa Kaisar tingkat 9, atau bahkan Kaisar Agung tingkat 9. Anehnya, makhluk-makhluk buas ini sangat tenang dan jinak di sini, tak menunjukkan aura ganas sedikit pun. Bahkan saat melewati seekor harimau iblis tingkat Kaisar Agung, makhluk itu hanya melirik sekilas sebelum kembali memejamkan mata, melanjutkan tidur. Baik di dalam Istana Wuji maupun di Gunung Abadi Wuji, segala bentuk pertarungan dilarang keras. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh guru. Siapapun yang melanggar akan langsung dibinasakan, jiwanya dilenyapkan tanpa belas kasihan, ujar Dugu saat mereka terus melangkah hingga akhirnya tiba di pintu masuk sebuah lembah di dalam alam Istana Wuji. Murid Dugu diperintahkan membawa adik seperguruan ke sini, memohon bertemu guru, kata Dugu dengan penuh hormat. Saat itu, hati Luo Xiu bergelora. Akhirnya, ia akan bertemu langsung dengan guru dari kehidupan lalunya. Neng, sebuah cahaya abadi melesat dari dalam lembah, berubah menjadi jembatan cahaya di udara. Dugu segera melangkah ke atasnya dan memberi isyarat agar Luo Xiu mengikutinya. Luo Xiu pun melangkah naik, dan jembatan cahaya itu membawanya masuk ke dalam lembah. Di dalamnya, rerumputan dan bunga bermekaran, sebuah danau tenang berkilauan, dan sesekali ikan melompat keluar dari air, menciptakan cipratan kecil yang indah. Di tepi danau, di atas rerumputan, seorang pria parubaya berbusana jubah biru duduk bersila, wajahnya tenang dan tampak damai. Salam hormat, guru, kata Dugu sambil membungkuk memberi hormat. Pria itu mengangguk ringan. Kau boleh pergi, biarkan Luo Xiu yang tetap di sini. Baik, Dugu mundur dengan hormat, meninggalkan lembah itu. Kini, hanya tinggal penguasa Dao sejati Wuji dan Luo Xiu yang tersisa. Penguasa Dao sejati Wuji tersenyum lembut. Di kehidupan lalumu, kau pernah menjadi muridku, tapi ketika kau gugur, hubungan guru dan murid itu pun berakhir. Maka saat ini, aku memanggilmu dengan nama Luo Xiu, bukan King Taisang, yang berarti masa lalu telah usai. Hubungan guru dan murid kita dimulai kembali dari titik ini. Tatkala Luo Xiu melihat sosok penguasa Dao sejati ini, batinnya justru menjadi tenang. Ucapan penguasa Dao sejati Wuji itu sejalan dengan perasaannya sendiri, maka ia hanya menyimak dengan tenang. Penguasa Dao sejati Wuji mengamati ekspresi Luo Xiu, dan dalam hati mengangguk. Banyak ahli besar yang setelah reinkarnasi masih terikat pada masa lalu, dan justru karena itulah mereka sulit melampaui kehidupan sebelumnya sehingga reinkarnasi untuk mengejar Dao menjadi kehilangan makna. Aku tahu kau pasti punya banyak pertanyaan. Sekarang aku di sini, tanyakanlah semua yang ingin kau ketahui, ucap penguasa Dao sejati Wuji sambil tersenyum. Guru, bolehkah saya bertanya, bagaimana mungkin seseorang setingkat penguasa Dao sejati bisa disegel oleh King Tian? Tanya Luo Xiu langsung. Kini ia tahu, penguasa Dao sejati adalah puncak dari alam penguasa Dao setingkat dengan setengah dewa abadi, berada tepat di bawah jalur keabadian. Sementara King Tian hanyalah penguasa Dao dari era Taichu. Jika begitu, bagaimana mungkin ia bisa menyegel penguasa Dao sejati Wuji? Mendengar itu, penguasa Dao sejati Wuji hanya tersenyum tenang. King Tian dari era Taichu memang luar biasa, tapi untuk menyegelku, itu jelas mustahil. Yang tersegel di lembah penyegelan iblis hanyalah sebuah avatarku. Ia mengungkap sebagian rahasia masa lalu, namun tidak menjelaskan alasan. Mengapa avatarnya bisa disegel? Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan, ujar Luo Xiu sambil menatap penguasa Dao sejati Wuji tajam. Jika hubungan guru dan murid di kehidupan lalu telah usai, maka jika aku ingin menjadi muridmu di kehidupan ini, apa yang bisa guru ajarkan padaku? Pertanyaan ini membuat penguasa Dao sejati Wuji tertegun. Ia sama sekali tak menyangka Luo Xiu akan berkata seperti itu. Ia adalah seorang penguasa Dao sejati, apakah murid ini meragukan kemampuannya dalam mengajar? Namun saat ia menatap mata Luo Xiu, ia mendapati bahwa di balik tatapan itu tersembunyi keyakinan yang luar biasa kuat. Sepanjang hidupnya yang sangat panjang, penguasa Dao sejati Wuji telah bertemu tak terhitung banyaknya ahli bela diri, tetapi baru kali ini ia merasakan kekuatan keyakinan sekuat itu dari seseorang. Kau sudah pernah ke alam abadi Tianwei? Tanyanya tiba-tiba. Luo Xiu mengangguk samar. Aku telah melewati 9 rintangan alam abadi Tianwei. Penguasa Dao sejati Tianwei ingin menjadikanku muridnya, tapi aku menolak. Oh, jadi begitu rupanya, ujar penguasa Dao sejati Wuji perlahan.
Penguasa Dao sejati Wuji memandang Luo Xiu dengan sorot mata penuh keterkejutan. Ia sangat paham betapa sulitnya melewati 9 rintangan alam abadi Tianwei. Itu adalah ujian yang bahkan hanya bisa dilampaui oleh para jenius dengan bakat tingkat penguasa Dao sejati, yakni mereka yang di masa depan memiliki potensi untuk berdiri sejajar dengannya, dan betapa langkanya keberadaan seperti itu. Sejak zaman kuno hingga sekarang, dari 8 wilayah agung tertinggi yang telah berkembang selama ribuan era, mereka yang benar-benar berhasil menembus ke alam penguasa Dao sejati hanyalah segelintir orang. Aku berbeda dengan penguasa Dao sejati Tianwei, ucap penguasa Dao sejati Wuji perlahan. Dia menerima murid karena ingin mewariskan jalur abadi kekacauannya. Namun jika aku menjadi gurumu, aku takkan membatasi jalanmu. Aku hanya akan membimbingmu untuk berkembang secara bebas. Ia tersenyum tenang. Jalur abadi milikku adalah Dao Wuji. Wuji melahirkan Taiji, Taiji melahirkan Dao, Dao melahirkan satu melahirkan dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Tapi jalur ini belum tentu cocok untukmu. Maka aku hanya akan menuntunmu. Jalur seperti apa yang kau tempuh di masa depan, tetap bergantung pada dirimu sendiri. Penguasa Dao sejati Wuji menatap Luo Xiu dan berkata, aku bisa melihat kau telah menciptakan jalurmu sendiri. Bahkan aku pun terkejut oleh kedalaman potensimu. Ia terkekeh pelan. Sebagai seseorang di tingkatku, sebenarnya aku tak harus menerima murid. Tapi untuk talenta sepertimu, jika dilewatkan, rasanya akan menjadi penyesalan besar. Saat ia berkata demikian, Wuji mengibaskan lengan bajunya dan suasana di sekitar mereka berubah drastis. Luo Xiu tiba-tiba merasa dirinya berada di dalam ruang putih yang tak berujung, tempat cahaya menyelimuti segalanya dan garis-garis hukum agung berpendar di sekelilingnya. Dalam pola-pola hukum agung itu tercakup segala aspek, ruang dan waktu, hidup dan mati, yin dan yang, 5 elemen, angin dan petir, kekacauan, cahaya dan kegelapan, langit dan bumi, serta semesta yang luas dan dalam. Pola-pola hukum ini terus berubah, dari tingkat paling dasar sampai pada tingkat yang sangat tinggi, membimbing Luo Xiu untuk larut dalam pemahaman hukum semesta. Dengan kekuatan teknik dewa perubahan miliknya, Luo Xiu memang telah mencapai pemahaman atas hukum-hukum semesta setara dengan dewa kaisar tingkat 9. Namun hukum-hukum yang berkembang di dalam ruang putih ini jauh lebih halus dan mendetail. Ia merasakan bahwa celah dalam fondasi pemahamannya mulai terisi dan akar pemahaman terhadap hukum agung pun semakin kokoh. Dalam jalan kultivasi, baik itu penguatan jiwa maupun tubuh, fondasi sangatlah penting. Begitu juga dalam memahami hukum semesta. Hanya dengan fondasi yang kokoh, barulah seseorang bisa menjangkau pemahaman yang lebih dalam. Dengan batas kultivasinya saat ini, Luo Xiu sulit untuk menembus ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Ketika pemahamannya mencapai titik dewa kaisar tingkat 9 pertengahan, ia sudah merasa sangat berat, dan bahkan dengan bantuan teknik dewa perubahan, perkembangannya tetap lambat. Namun di ruang putih ini, meski ia tak sadar akan waktu yang berlalu, setiap hukum yang dipelajari perlahan-lahan memperdalam pemahamannya, hingga akhirnya menyentuh tingkat akhir dewa kaisar tingkat 9. Ia tak bisa menembus lebih jauh, tapi garis-garis hukum yang tak bisa ia pahami itu berubah menjadi simbol-simbol yang masuk ke tubuhnya. Walau belum bisa mengerti isinya, namun simbol-simbol itu tersimpan dalam tubuh dan akan terungkap dengan sendirinya setelah kultivasinya naik. Di dalam ruang putih ini, Luo Xiu merasa seolah telah melewati jutaan tahun. Ketika ia akhirnya tersadar, ruang putih pun lenyap, dan di hadapannya tampak penguasa Dao sejati Wuji dengan senyum lembut. Seperti yang kau lihat, ucap penguasa Dao sejati Wuji, apa yang kau alami tadi adalah pemahamanku terhadap hukum semesta. Tak peduli jalur apa yang kau tempuh, untuk terus berkembang kau harus tetap mengambil inti dari hukum semesta dan mengolahnya menjadi milikmu sendiri. Aku tidak akan menunjukkan jalurmu, tapi aku bisa memberimu pemahaman tentang hukum semesta agar kau bisa menyerap dan mengolahnya sendiri. Selain itu, tentang teknik kultivasi jiwamu adalah warisan dari Taiking, itu sudah merupakan salah satu teknik pemurnian jiwa terbaik. Untuk menjadi abadi, sangat sulit untuk mengubah jiwa dewa menjadi jiwa abadi. Tapi jika dari jiwa dewa kau ubah menjadi jiwa suci terlebih dahulu, lalu baru menjadi jiwa abadi, itu akan jauh lebih mudah. Sayangnya, bahkan Taiking dari era Dayan pun gagal menempuh jalan itu dan akhirnya musnah dalam bencana besar. Jika ingin menjadi abadi, kau harus terlebih dahulu menembus ke tingkat penguasa Dao. Apakah kau akan menjadi suci lewat tubuh atau lewat jiwa, itu tergantung pilihanmu sendiri. Setelah berkata demikian, penguasa Dao sejati Wuji mengangkat satu jari dan mengirimkan seberkas cahaya ke dahi Luo Xiu. Seketika, informasi besar mengalir deras ke benaknya. Itu adalah sebuah teknik kultivasi yang bernama 9 perubahan ilahi. Untuk kultivasi jiwa, kau tetap bisa menggunakan teknik penyucian jiwa suci. Bahkan dari semua teknik yang ku ketahui, itu adalah yang paling unggul. Sedangkan untuk kultivasi tubuh, kau bisa beralih ke 9 perubahan ilahi. Teknik ini kuciptakan sendiri. Jika berbicara tentang pemahaman akan jalur penyempurnaan tubuh, aku jauh lebih dalam dibandingkan pencipta kitab surgawi yang kalian kenal.
Mendengar itu, Luo Xiu segera memberi hormat. Terima kasih atas pemberianmu, guru. Ucapannya telah menetapkan bahwa ia bersedia menjadi murid, melanjutkan ikatan guru dan murid dari kehidupan sebelumnya. Penguasa Dao sejati Wuji tersenyum puas. Bagus, kau masih bersedia menjadi muridku di kehidupan ini, aku sangat senang. Sebuah bencana besar yang tak kalah dahsyat dari era Dayan akan segera datang. Kau harus memperkuat dirimu agar saat bencana itu tiba, kau punya kekuatan untuk bertahan. Bencana, apa yang menyebabkannya? Tanya Luo Xiu penasaran. Bencana semesta selalu bermula dari perebutan kesempatan menjadi abadi, penguasa Dao sejati Wuji mendesah. Para penguasa dari berbagai alam semesta dan langit, semua ingin menjadi abadi. Maka mereka akan memperebutkan sumber keabadian itulah yang memicu bencana. Seperti yang kau tahu, berbeda dari era Taichu atau era reinkarnasi yang memberontak terhadap penguasa Dao. Langit atau penguasa Dao reinkarnasi, bencana yang sesungguhnya adalah perang antar dunia di langit semesta. Kau juga tahu bahwa sebelum era Taichu, ada era Dayan dan era yang lebih kuno lagi. Tapi hampir tak ada warisan yang tersisa dari masa itu, karena dahsyatnya bencana yang hampir menghapus sejarah mereka dari muka semesta. Bersambung,